Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua dalam Baik, kondisi sehat selalu. Amin ya. amin. Pertama kami ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri buat sobat semua yang merayakannya. Dan kita sekarang akan bicara mengenai WAG yang katanya ada khusus untuk apa ya? Pembenci STY atau apa istilahnya? Bro Ipung, Anti gimana nih STY ceritanya? ya. Anti STY ya. Mhm. Ya memang itu ada semacam ya sinyalemen ya bahwa telah beredar grup WA grup yang anti dari STY. Dan Mhm. ini juga sempat sudah diketahui oleh asisten STY Nova Arianto. Tapi memang kita nggak bisa dan tidak tahu siapa aja anggota-anggotanya dan siapa yang menjadi admin dari WA Group dan apa yang menjadi motivasi dibentuknya WA Group tersebut. Karena ya ini kan zaman media sosial ya, di mana media sosial semua orang juga begitu mudah untuk mengakses, begitu mudah juga untuk melakukan sesuatu dengan memanfaatkan media sosial. Dan rupanya para antitesanya STY juga tidak mau ketinggalan dalam memanfaatkan media sosial ini. Mereka membuat WhatsApp group yang anti STY yang rata-rata konon kabarnya ini adalah para pelatih-pelatih yang beredar di Indonesia, katakanlah seperti itu. Hmm. Kayaknya udah bisa ditebak siapa aja di dalamnya ya, Bro. Ya, saya sih tidak berani ya, tidak berani untuk menyebut nama, tapi memang kan dari beberapa kali kontroversi-kontroversi yang dimulai dari kemarin ada senyalaman lokal pride, kemudian juga ada kemudian Twitter ya dari salah seorang pelatih mantan pelatih yang kemudian juga malah memanaskan suasana. Nah, dari situ juga kan sudah mulai terlihat gambaran bahwa pelatih-pelatih mana dan orang-orang siapa saja yang ikut dalam WhatsApp grup tersebut gitu loh, Bro. Mhm, mhm. Apa sih sebetulnya yang dipersoalkan sama para pelatih anti STY ini, Bro? Kalau yang saya ketahui ya, salah satunya ya masalah prestasi Indonesia selama dipegang oleh STY toh begitu-begitu saja. Tidak Hmm. pernah ada kelihatan ada sesuatu yang bisa mencuat. Misalkan mungkin yang menjadi patokan salah satunya adalah bagaimana kemampuan Indonesia bisa merebut emas di SEA Games, kemudian Indonesia bisa menjadi juara Piala AFF dan segala macam. Tapi itu adalah patokan yang mungkin mereka menjadi benchmarknya seperti itu. Ya, kalau memang kita melihat bahwa pencapaian STY dengan katakanlah title-title seperti juara AFF, kemudian juara SEA Games, memang itu belum bisa diraih oleh STY. Tapi jangan lupa bahwa STY selama dilatih oleh STY dari 31 pertandingan yang pernah dilakukan oleh Indonesia, STY itu bisa mencapai 17 kali kemenangan Hmm. dengan 8 seri dan 6 kali kalah. Dan ini Hmm. kan boleh dibilang catatan yang cukup bagus ya dengan kemenangan yang lebih besar, kemudian serinya juga lebih banyak daripada kekalahan. Ini kan ada progres sepertinya seperti itu Hmm. kalau saya melihat. Kemudian kita juga sebelum STY masuk kita masih dipersoalkan dengan masalah peringkat FIFA kita yang menjorok jauh di peringkat 170 dunia gitu loh. Hmm. Tapi begitu STY mulai memegang timnas kita, ada lonjakan-lonjakan peringkat-peringkat FIFA yang mulai menanjak. Dan itu bisa dicapai karena salah satunya dari pertandingan-pertandingan di walaupun ya katakanlah yang bisa diraih dari pertandingan-pertandingan yang di non kalender FIFA itu kecil, tapi Indonesia juga bisa meraih dari pertandingan-pertandingan FIFA Matchday melawan tim-tim yang lebih kuat. Hmm. Bagaimana kita bisa mengalahkan Curaçao yang ada di peringkat 88 dunia. Kemudian kita kemarin juga mengalahkan Burundi satu kali menang dan satu kali seri. Dan itu juga kan memberikan dampak yang positif mengenai terjadinya perubahan peringkat di Indonesia yang saat ini mencapai 149. Hmm. Gitu, Hmm. bro. Dan juga kan ketika di kualifikasi Piala Asia kan Indonesia juga itu sebenarnya banyak sekali meraih poin di situ untuk Betul. FIFA ranking. Dan iya betul sekali Pak Bro Eri sampaikan. Kita juga kan akhirnya juga di peringkat Asia juga itu meraih lonjakan yang cukup baik karena
STY juga bisa membawa timnas under 20 juga bisa berlaga di Piala Asia melalui jalur kualifikasi. Dan Hmm. timnas senior juga akan memainkan laga di Piala Asia melalui jalur kualifikasi nanti di bulan Januari 2024. Mhm. Dan kalau dari apa poin-poin yang kemudian dikatakanlah digadang-gadang atau dihembus-hembuskan oleh di WA grup anti STY, ini juga masalah naturalisasi. Hmm. Sepertinya apa mungkin yang anti STY ini menganggap bahwa proses naturalisasi Indonesia itu tidak perlu dilakukan Hmm. karena kita cukup dengan sumber daya yang ada, sumber daya lokal, kita toh masih bisa bersaing seperti itu. Tapi Hmm. jangan lupa, Bro, Hmm. bahwa di dunia internasional, di seluruh dunia, proses naturalisasi ini masih berlanjut dan itu sesuatu yang tidak diharamkan sama sekali. Hmm. Sebagai contoh, Jerman saat ini. Hmm. Jerman yang 4 kali juara dunia itu Hmm. masih merasa perlu untuk menaturalisasi yang namanya Jamal Musiala gitu Hmm. loh. Jamal Musiala ini pernah apa memperkuat Inggris di under pokoknya di kelompok usia. Hmm. Tapi karena dia bermain di Liga Jerman, dia juga kemudian diiming-imingi oleh apa Federasi Sepak Bola Jerman, akhirnya Jamal Musiala saat ini menjadi timnasnya Jerman dan Hmm. memperkuat tim Jerman di Piala Dunia Qatar kemarin. Hmm. Itu setingkat Jerman loh. Hmm. Kemudian kita juga melihat ada Mario Retegui. Mario Retegui ini bermain dari sejak awal, dari sejak kelompok usia dia bermain di Liga Argentina gitu loh. Dan memang pada saat di senior dia bermain pindah hijrah ke Liga Italia dan Hmm. saat ini dia juga diiming-imingi oleh Italia dan akhirnya mau Hmm. membela Hmm. timnas Italia. Itu tim-tim dari negara-negara hebat gitu loh. Hmm. Kalau ini dipermasalahkan oleh anti ST, saya juga bingung. Ini kok mereka nggak berkaca apa ya dari situ ya? Jadi sebenarnya bisa disebut bahwa anti STY ini sebenarnya tidak mengkritik sesuatu ya terhadap STY, cuman memang nggak suka aja kali ya, atau sentimen-sentimen yang tanpa alasan sebenarnya, yang Ya atau seharusnya alasannya ya yang dicari-cari aja kan gitu kan jadinya. eh, akhirnya seperti itu gitu loh. Mhm. Karena sepertinya apa yang dihembus-hembuskan oleh mereka secara teori itu bisa dipatahkan gitu loh. Hmm. Mhm. Tidak punya landasan yang sangat kukuh Mhm. untuk mempertanyakan atau untuk katakanlah ya untuk menggoyang-goyang gitu loh posisinya Mhm. STY. Mhm. Apalagi kemarin saya juga melihat bahwa ada katakanlah pertemuan antara STY dengan Erick Thohir. Mhm. Walaupun kita belum tahu apa kelanjutan dari pertemuan antara Pak Erick Thohir dengan STY tadi. Gitu loh. Mhm. Ya, cuman memang kabar terakhirnya yang bisa kita lihat dari Instagramnya STY sendiri yang mengatakan bahwa Erick Thohir sudah menyampaikan sesuatu dan STY menyatakan menerima itu gitu. Apakah itu artinya akan diperpanjang atau ada? Ya saya kira mungkin ada target-target yang baru yang diajukan oleh Erick Thohir dan kemudian STY sepertinya menyanggupi ini. Ada Nah, saya setuju. tanda-tanda bahwa STY akan terus nih dengan timnas Indonesia. Saya setuju statement dari Bro Eri. Jadi kan gini, dalam sejarahnya kan STY dibawa ke timnas Indonesia, itu kan dibawa kepemimpinan Pak Iwan Bule ya. Mhm. Nah, dalam hal ini Pak Iwan Bule tentu juga sudah menyampaikan visi misi yang kemudian bisa katakanlah bisa diabsorb, bisa Mhm. diserap, Mhm. bisa dimanfaatkan oleh STY untuk bisa melatih timnas Indonesia gitu loh. Nah, cuma persoalannya begitu ada pergantian kepengurusan Erick Thohir yang saat ini menjadi ketua umum PSSI, tentu kan ada perubahan ya, Mhm. perubahan visi misi. Sebesar apapun perubahan visi misinya itu harus tetap dikonsultasikan atau dikomunikasikan dengan STY sebagai pelatih kepala timnas. Mhm. Mhm. Makanya kalau kemudian STY dipanggil oleh Pak Erick Thohir, ya itu tentu untuk menyamakan visi dan misi gitu loh. Mhm. Artinya Pak Erick Thohir juga sebagai ketua umum yang baru mulai menyampaikan apa sih yang dia inginkan, apa sih Mhm. yang menjadi visinya. Mhm. Apakah STY bisa katakanlah mengakomodir keinginan-keinginan dari STY, Mhm. dari Erick Thohir, Mhm. dari PSSI. Kalau Mhm. kemudian sepertinya STY mengamini dan bisa katakanlah menurut kerangka berpikirnya dia bisa mengakomodir apa yang menjadi visi misinya PSSI,
Itu kan artinya sesuatu yang sudah klop gitu Hmm. loh. Ya. Ini bisa di merge. Nah, kalau kemudian ada statement STY, apa saya bisa menerima itu, ya itu bisa menerima dalam hal artinya kita bisa apa ya punya banyak ini ya apa penafsiran mengenai hal itu. Hmm. Apakah dia bisa menerima visi misinya Erick Thohir dan merasa mampu untuk bisa mengusung visi misinya Pak Erick Thohir? Kalau itu bisa STY bisa mengakomodir, perpanjangan kontrak bisa terjadi tuh. Hmm. Ya, saya pikir sih akan ada perpanjangan kontrak, cuman mungkin yang di garis bawahi adalah isi di dalam klausul kontraknya ini yang targetnya apa, yang itu yang harus Nah, dibahas terlebih dahulu. Nah, ini kalau betul. misalnya STY diperpanjang kan berarti nih grup WAG ini akan tambah panjang nih umurnya, akan lebih banyak lagi mungkin nanti orangnya yang, waduh, Nah, jatah gua sekarang diambil STY ini, kan gitu kayaknya. ya, sebaiknya gini ya, kalau memang kita sih nggak usah apa ya kasak kusuk di belakang gitu loh. Mhm. Akan lebih baik kalau misalkan ini dijadikan sebuah di ini ya dijadikan sebuah bukan dilembagakan sih, tapi artinya jangan tersembunyi gitu loh, tapi lakukan kritisi secara terang-terangan gitu Hmm. loh. Jangan di WA grup, tapi kritisi kinerja STY seperti apa. Kemudian kalau mereka mengkritisi apa yang di apa dimiliki oleh STY, mereka juga kan harus punya amunisi Hmm. gitu loh. Mereka harus punya apa sih yang sebetulnya eh, yang menjadi kontranya STY ini? Mereka membawa sesuatunya itu apa? Jangan hanya bisa mengkritisi, tapi mereka harus punya alternatif, gitu loh, bro. Nah, itu mungkin karena itu mereka dibikinkan di WA Group karena mereka nggak tahu mesti ngapain. Dia cuma pengen mengkritisi aja, tapi terus bagaimana memperbaikinya nggak tahu gimana caranya. Nah, itu dia. Makanya saya sih sebetulnya lebih kepengen bahwa kritik yang ditujukan itu tidak secara sembunyi-sembunyi, tidak hanya melalui internal mereka, tapi mereka secara terang-terangan berani mengkritisi dan dia juga punya program tandingan, gitu. Hmm, Program tandingan ini yang kemudian di ini ya, di face to diadu face ya. Mhm. diaduk gitu loh dengan program yang sudah dilakukan oleh STY itu lebih fair gitu. Kira-kira misalkan kalau misalnya STY menganggap bahwa harus ada naturalisasi, Mm-mm. naturalisasi pemain-pemain tertentu misalkan. Ya, Yang selama ini kita lihat memang yang dinaturalisasi ini kan punya fisik yang jauh lebih besar gitu ya. Dan betul. kemampuannya juga memang lebih baik daripada pemain-pemain yang ada di sini. Ya, Tandingannya apa, bro? saya juga nggak ngerti itu. Apakah Harusnya kan mereka juga uh, tandingannya kan harusnya menyodorkan, nih ada nih orang Indonesia, fisiknya bagus, kualitas ya. bermainnya juga bagus, ada nggak gitu kan? Nah, Kalau nah ada itu saya dia. kira nggak perlu lagi ada naturalisasi kan gitu. Nah, itu dia. Makanya kan saya bilang bahwa kalau memang dia ingin mengkritisi program-programnya STY, ya tentu mereka juga punya program-program tandingan Hmm. yang bisa katakanlah bisa face to face dengan programnya STY. Hmm. Jadi jangan kritikan ini hanya bersifat internal dan hanya bersifat eksklusif, Hmm. tapi tidak didengarkan oleh orang lain. Hmm. Jadi yang ada bukan kritikan, tapi yang ada nyinyiran akhirnya, gitu, bro. Hmm. Oke, Sobat Bola, itulah obrolan kita mengenai WA Group yang katanya isinya adalah orang-orang yang anti STY. Ini menurut sobat-sobat sendiri sebenarnya mereka ini mau ngapain sih? Sebenarnya benci aja gitu karena kehilangan lahan pekerjaan atau gimana nih? Silakan tulis di kolom komentar ya. Kita akhiri dulu obrolan kita lanjut di video yang akan datang. Sampai jumpa, bye. Thank you, bro.